langit berubah bentuk. Setelah itu, sosok tua muncul di depan mata banyak orang. Sosok ini mengangkat lengannya saat dia muncul. Dua pilar dogi yang megah yang berisi cahaya petir yang kuat melesat ke arah dua Guqian di bawah. Guqian dan Gusu sangat marah saat melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka sempat mengumpat, mereka buru-buru mundur sambil memasang ekspresi jelek. Dua kilatan petir yang sangat besar melesat menembus langit bagaikan meteorit. Namun sebelum mereka dapat mengenai tubuh keduanya, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Kekuatan ini secara kebetulan menerima dua kilatan petir tersebut. "Kamu orang itu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap sosok tua yang turun dari langit. Ia tercengang saat melihat wajah yang agak familiar itu karena ia telah menemukan bahwa lelaki tua yang telah turun tangan dan menolongnya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang pernah ditemunya di kolam petir alam kosong. Orang yang selalu berkata, "Benarkah?" Sebuah seruan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu kepalamu. Kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Panggil aku kepala sekolah," ucap pria tua itu. Tetua yang bermarga Mang itu meniup jenggotnya dan mencaci ketika mendengar suara Xiaoyan. "Kepala sekolah," ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit linglung. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih. Dia tercengang saat melihat sesepuh bermarga Mang di depannya. Kamu adalah kepala sekolah Akademi Jianan," ucap Xiaoyan. "Omong kosong, selain aku yang tua ini, yang bernama Mang Tianji, siapa yang berani menyebut dirinya seperti ini?" ucap pria tua Mang Tianji. Jenggot lelaki tua itu sedikit terangkat. Dia tersenyum sambil mengamati Xiaoyan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Baru kemudian, dia tertawa. "Tidak buruk. Si Suqian itu tidak berbohong kepadaku. Dia akhirnya mengajari seorang murid yang tampaknya dapat diterima," ucap Mang Tianji. Sudut mulut Xiaoyan berkedut. Ia menatap lelaki tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, ia merasa sulit untuk menghubungkan orang ini dengan kepala sekolah akademi dalam yang sangat misterius dari Akademi Jianan. "Sebenarnya, aku tidak mengenalimu saat terakhir kali kita bertemu. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya aku ingat bahwa kau adalah Xiaoyan. Suqian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya," ucap Mang Tianji sebelum menepuk dada Xiaoyan. Dia tampak sangat bersemangat saat berkata, "Kau bisa tenang, karena kau adalah murid Akademi Jianan dan murid yang memenuhi standar ketat dari diriku yang dulu. Aku yang dulu akan melindungimu jika terjadi masalah di masa depan," ucap Mang Tianji. Xiaoyan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya, dia seperti bandit tua yang baru saja keluar dari sarang bandit. Sun Er di sampingnya juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih, Tuan Mang," ucap Sun Er. "Ini masalah kecil," ucap Mang Tianji melambaikan tangannya dengan santai. Setelah itu, matanya menjelajahi Sun Er dan Xiaoyan. Dia berkata dengan senyum aneh, "Aku bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda sepertimu. Namun sepertinya itu karena kamu benar-benar telah meraih bunga yang paling menonjol dari klanku," ucap Mang Tianji. Wajah Xiaoyan pucat saat mendengar kata-kata ini. Wajah Sun Er di sampingnya juga memerah. Dua Guqian yang sebelumnya telah dipaksa mundur oleh cahaya petir melangkah maju dengan ekspresi marah. Guqian berbicara dengan suara yang dalam saat ini. "Tuan Tua Mang, ini bukan klan Li," ucap Guqian. Mang Tianji melirik mereka berdua, tetapi dia mengabaikan mereka. Matanya beralih ke area kosong saat dia berkata, "Setan Tua San, kamu seharusnya berhenti memihak kedua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk membuat masalah bagi anggota generasi muda jelas menunjukkan bahwa kamu sedikit terlalu berpikir sempit," ucap Mang Tianji. "Guqian, Gusu, kalian mundur," ucap sosok yang memerintah mereka. Ruang kosong itu sedikit berfluktuasi dan seorang lelaki tua berjubah hitam dan berambut putih muncul dengan cara yang aneh. Ia turun dari langit. Ia menangkupkan tangannya ke Sun Er yang berwajah dingin sebelum menatap Mang Tianji. Ia mendesah tak berdaya dan berkata, "Orang tua, karena kau ingin melangkah maju, aku akan memberimu wajah kali ini,"
ucap pria tua berbaju hitam. Pria tua berambut putih itu mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi yang agak jauh. Dia tidak pernah melirik Xiaoyan selama percakapan itu. Masih saja bersikap keren di depanku yang dulu, ucap Mang Tianci mengerutkan bibirnya saat melihat punggung lelaki tua berambut putih itu. Setelah itu, matanya tertuju pada Xiaoyan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menepuk punggungnya dan dia berkata, "Anak kecil, kamu cukup berani. Kamu jelas tahu bahwa seseorang dari klanku akan menemukan kesalahanmu, tetapi kamu berani datang ke sini. Namun, kamu dapat yakin, Sukian telah mengirimku beberapa pesan. Semua pesan itu memintaku untuk menjagamu dengan baik jika aku bertemu denganmu. Orang-orang tua dari klanku ini masih akan memberiku muka di sini. Namun, kamu harus mengerti bahwa kamu harus mengandalkan dirimu sendiri jika kamu ingin benar-benar membuat orang-orang tua ini melihatmu dalam cahaya yang berbeda," ucap Mang Tianci. "Terima kasih atas peringatannya, kepala sekolah," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab dengan tulus. Dia bisa mendengar nada khawatir dalam kata-kata Mang Tianci. "Ayo pergi," ucap Mang Tianci tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum memimpin kelompok dokter kecil yang juga memasang ekspresi jelek. Akhirnya, mereka duduk di kursi di samping Mang Tianci. Orang tua tadi bernama Gusan. Dia adalah salah satu tetua yang sangat berpengalaman dalam klanku. Kekuatannya juga cukup besar, dan dia memiliki pengaruh dalam klanku. Selain itu, dia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan kita, ucap Sun Er menjelaskan dengan lembut setelah mereka duduk. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gusan. Kemungkinan besar dia setidaknya berada di puncak kelas dusun. Jumlah ahli dalam klanku ini memang telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Sementara Xiaoyan mengobrol pelan dengan Sun Er, matanya telah menyapu area khusus ini. Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah orang-orang terkenal dari klanku. Namun, Xiaoyan melihat beberapa wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Mereka adalah kelompok Huosuan. Huosuan telah mengobrol dengannya di atas kapal. Ketika Xiaoyan melihat mereka, Huosuan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Xiaoyan membalas senyum Huosuan. Setelah itu, dia melirik ke sisi kiri panggung. Sekelompok orang berkumpul di sana. Sebagian besar dari mereka berasal dari generasi muda klanku. Xiaoyan melihat Guzen, Lin Xiu, Ling Kuan, dan beberapa komandan pasukan teredam hitam di sana. Pada saat ini, mata beberapa dari mereka menatapnya dengan penuh kegembiraan. Ekspresi seperti itu di mata mereka membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia baru saja mengalihkan pandangannya ketika mereka tiba-tiba berkumpul di sudut di depan. Sosok dengan aura pembunuh yang sangat tajam duduk di tempat itu. Orang itu berambut hitam dan putih. Aura di sekujur tubuhnya sedingin es. Seseorang dapat merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya ketika seseorang menatapnya. Tatapan Xiaoyan serius saat dia mengamati punggung yang seperti patung itu. Dia bisa merasakan gelombang hasrat membunuh yang familiar perlahan menyebar dari tubuh orang ini. Terlebih lagi, target dari hasrat membunuh ini adalah dirinya. Jenderal Iblis Guyao, gumam dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas. Kepalan tangannya di balik lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Niat membunuh seperti itu sama dengan yang dirasakannya kemarin. Jelas bahwa ini pasti Jenderal Iblis itu yang menurut Sun Er merupakan ancaman besar baginya. Sebagai target gelombang niat membunuh ini, jelas bahwa setiap tindakan Xiaoyan telah diserap oleh Guyao sejak Xiaoyan tiba. Tindakan Xiaoyan yang menatap Guyao mungkin dirasakan olehnya. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat, gumam Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan tampak serius. Lawan paling merepotkan dari generasi Xiaoyan kemungkinan besar adalah Jenderal Iblis ini. Sun Er juga merasakan ketika Xiaoyan menatap punggung sedingin es itu. Dia mengebalkan tangannya. Rasa dingin melintas di mata cantiknya saat dia berbicara dengan lembut. "Kakak Xiaoyan, berhati-hatilah terhadapnya.
ucap Sun Er. Xiaoyan mengangguk perlahan. Selain itu, makam surgawi akan segera dibuka setelah upacara kedewasaan selesai. Kau dapat memasuki tempat itu dengan kualifikasimu. Namun, beberapa tetua kemungkinan akan menghalangimu, ucap Sun Er mengerutkan kening saat berbicara. Kau bisa tenang, aku akan membantu membela anak kecil ini saat waktunya tiba. Kemungkinan besar, orang-orang tua dari klanmu tidak akan mempersulitnya karena wajahku yang dulu, ucap Mang Tianci yang berada di depan meregangkan pinggangnya yang malas saat dia berbicara. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Tuan Mang, ucap Sun Er langsung tersenyum saat mendengar kata-katanya. Tidakkah kau sengaja berbicara agar aku yang tua ini mendengarnya? Gadis kecil, kau mencoba melakukan beberapa rencana di depanku yang tua ini, ucap Mang Tianci memutar matanya saat menjawab. Sun Er tersenyum tetapi tidak membantah pernyataan itu. Akan terlalu boros jika seseorang tidak menggunakan alat tawar-menawar yang bagus. Namun, Xiaoyan harus berhasil melewati ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Kau harusnya tahu apa yang sedang kukatakan, ucap Mang Tianci menoleh untuk melirik Xiaoyan. Setelah itu, dagunya terangkat ke belakang sedingin es. Kemudian dia berkata dengan lembut, selama kau mampu bertahan 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membuka beberapa orang tua. Masalah memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah, ucap Mang Tianci. 100 pertukaran, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tangannya yang berada di balik lengan bajunya terkepal pelan. Ini bukanlah hasil yang dia butuhkan. Sesaat kemudian, suara gong kuno tiba-tiba bergema di sekitar stadion ini saat Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Suara gong menyebar dengan dahsyat, menyebar ke seluruh pegunungan yang luas ini. Waktunya telah tiba. Mari kita mulai upacaranya. Setelah suara gong itu muncul, tiba-tiba terdengar suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan besar dari ruang hampa. Suara itu mengandung tekanan yang menakutkan, yang menyebabkan banyak orang di stadion menghirup udara dingin dengan lembut. Douseng asli, ucap Xiaoyan dalam hati. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiaoyan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan Douseng yang sebenarnya. Setelah suara yang besar dan perkasa itu terdengar, 3 tetua dari klanku dengan pakaian sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka yang tidak jauh dari sana dengan ekspresi tegas. Setelah itu, mereka memasuki stadion. Pada saat ini, ada banyak peralatan yang ada di tempat itu. Upacara kedewasaan klanku cukup rumit karena seseorang baru dianggap dewasa sepenuhnya setelah menjalani upacara kedewasaan klanku. Generasi muda baru dapat dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara kedewasaan. Bahkan pernikahan baru dapat dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara kedewasaan. Bakar sejati dari klanku belum menunjukkan diri mereka, gumam Xiaoyan dalam hati. Mata Xiaoyan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil tetua dari klanku, dia tidak melihat seorang pun yang setingkat dengan kepala klanku. Sudah jelas, orang-orang penting ini tidak akan menampakkan diri bahkan pada saat seperti ini. Namun, dia bertanya-tanya siapa pemilik suara itu. Karena itu, mengandung tekanan Douseng. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiaoyan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya tiba-tiba merasakan pemahaman pada saat ini. Meskipun mereka tidak menampakkan diri, ada beberapa aura samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati kejadian-kejadian meskipun tidak menampakkan diri, gumam Xiaoyan. 3 tetua dari klanku di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka, sementara Xiaoyan diam-diam berpikir sendiri. Setelah itu, mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama pertama yang sangat dikenal Xiaoyan. Upacara akan dimulai. Lingkuan buru-buru berdiri saat mendengar teriakan 3 tetua. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat yang tinggi. Dia memenggung hormat kepada 3 tetua. Tentu saja ada cukup banyak anak muda di dalam klanku yang telah menjadi dewasa.
Namun, mereka yang dapat menyelenggarakan upacara kedewasaan di tempat seperti itu adalah minoritas. Dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah yang teratas di antara generasi muda klanku. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wajah Lingkuan dipenuhi dengan kebanggaan. Seorang tetua berwajah tegas dari klanku mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Sebuah cakram bintang berukuran 10 kaki muncul di depannya. Lingkuan dengan cepat melangkah maju, dan tangannya menyentuh cakram bintang itu sambil menutup matanya. Setelah Lingkuan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba terpancar dari cakram bintang. 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Tetua dari klanku menganggukkan kepalanya saat melihat ke-6 bintang ini. Setelah itu, dia berteriak keras. Lingkuan, komandan ke-7 tentara teredam hitam. Kekuatan Dusun bintang 1. Garis keturunan tingkat 6. Setelah Dewan Tetua berdiskusi, dia dianugerahi tato klan emas. Itu akan menjadi tato klan emas. Dia memang layak menjadi komandan ke-7, ucap para anggota klan yang melihat itu. Para anggota klanku yang ada di stadion seketika mengeluarkan suara-suara iri ketika mendengar teriakan yang keluar dari mulut sang tetua. Kegembiraan melintas di mata Lingkuan saat mendengar ini. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang tetua memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya menari-nari dan membentuk banyak bayangan. Sebuah simbol misterius muncul di dahi Lingkuan dan cahaya keemasan melesat keluar, memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan tingkat 6. Tato klan emas. Apa sebenarnya benda-benda ini? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Dia langsung mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan klanku dibagi menjadi 10 tingkatan yang berbeda. Tingkatan 1 adalah yang terendah sementara tingkatan 10 adalah yang tertinggi. Secara umum, hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai tingkat 4 ke atas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara kedewasaan. Tidak buruk bagi Lingkuan untuk mencapai tingkat ke-6. Ucap Sun Er tersenyum dan kembali menjelaskan. Sedangkan untuk tato klan emas ini adalah evaluasi yang diberikan setelah merangkum berbagai kondisi. Jenis tato klan ini telah diwarisi oleh klanku sejak zaman kuno. Selama momen kritis, ini akan memungkinkan kekuatan garis keturunan dalam tubuh anggota klanku untuk sementara waktu melonjak dan memungkinkan mereka lolos dari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan: perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Mereka dibedakan berdasarkan warna. Tato klan Lingkuan ini adalah tato klan emas ketiga, ucap Sun Er. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius seperti itu, ucap Xiaoyan. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia bertanya. Itu benar, konon katanya leluhur klanku yang merupakan eksistensi yang telah mencapai kelas Dodi yang menciptakannya. Setelah memperoleh tato klan, seseorang membutuhkan waktu sebulan untuk melepaskan kemampuannya, ucap Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiaoyan mengangguk. Ia hanya mengira bahwa ini adalah upacara resmi klanku. Tidak disangka upacara ini benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak heran orang-orang ini memandang upacara kedewasaan dengan sangat serius. Tampaknya alasannya adalah karena tato klan ini. Kalau begitu, apakah garis keturunan Sun Er sudah mencapai tingkat ke-10? Apakah kamu bisa mendapatkan tato klan emas pelangi? Ucap Xiaoyan tersenyum. Sun Er tidak pernah mengikuti ujian setelah terakhir kali meninggalkan tempat peristirahatan. Namun, garis keturunan tingkat 10 juga disebut garis keturunan dewa. Garis itu tidak pernah muncul dalam klanku setelah 1000 tahun. Sun Er takut Sun Er tidak akan bisa mencapai tahap itu. Sedangkan untuk tato klan emas pelangi, kemungkinan hanya ada 1 orang dalam klan saat ini yang memilikinya. Tato itu telah disimpan jauh di atas. Sudah lama sekali sejak seseorang mencapai kualifikasi itu, ucap Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Menurut perhitungan garis keturunan klanku, selama seseorang mampu mencapai garis keturunan tingkat ke-9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Doseng. Sedangkan untuk garis keturunan dewa, mungkin potensi itu akan memungkinkannya untuk mencapai puncak kelas Doseng. Tentu saja,
Aku pikir ini juga akan cukup sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan dewa muncul, ucap Mang Tianji di depan menoleh dan tertawa. Xiaoyan terdiam. Fondasi klanku memang menakutkan. Selanjutnya, Lin Xiu. Saat Xiaoyan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain terdengar lagi. Lin Xiu segera berdiri. Dia berlari turun dengan wajah gembira. Setelah itu, dia mengikuti langkah yang diambil lingkungan sebelumnya. Namun, hanya 6 bintang yang muncul di cakram bintang. Lin Xiu, komandan kedua dari pasukan teredam hitam. Dusun bintang 5, garis keturunan tingkat 6, berikan tato klan emas, ucap para tetua. Ketika Xiaoyan melihat bahwa dusun bintang 5 Lin Xiu hanya mampu memperoleh tato klan emas, ia merasakan bahwa sulit untuk melampaui berbagai tingkatan tato klan. Kekuatan seseorang bukanlah faktor utama. Yang terpenting adalah tingkatan garis keturunan mereka. Meskipun mereka berdua memiliki tato klan emas, warna emas di dahi Lin Xiu lebih terang daripada warna lingkuan. Mungkin perbedaan kecil ini karena kekuatan mereka yang berbeda. Setelah lingkuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klanku yang cukup kuat terus bermunculan satu demi satu. Namun pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang garis keturunannya telah melampaui tingkat ke-6. Xiaoyan mulai memahami bahwa tingkat garis keturunan dalam klanku sulit untuk diperkuat. Gu Zhen, komandan pertama tentara teredam hitam, dusun bintang 7, kekuatan garis keturunan tingkat 7, ucap para tetua. Sementara Xiaoyan merasa sedikit tidak sabar karena prosesnya yang panjang, ia tiba-tiba sedikit terdiam karena suara yang ditransmisikan dari alun-alun. Gu Zhen, gumam Xiaoyan. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap ke alun-alun. Dia melihat Gu Zhen sedang berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang saat dia melihat ketiga tetua yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembut. Semua orang di alun-alun mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga tetua mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka tertuju pada Gu Zhen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dengan yang lain sebelumnya. Ketiga tetua di alun-alun itu mengobrol sebentar sebelum akhirnya berhenti. Salah satu tetua mengepalkan tangannya dan sebuah pena ungu emas muncul. Itu sebenarnya pena naga ungu emas. Seruan yang tak terhitung banyaknya langsung terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena berwarna ungu emas di tangan sang tetua. Setelah diskusi Dewan Tetua, Gu Zhen memiliki prestasi pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Oleh karena itu, dia akan dianugerahi tato klan ungu emas, ucap tetua pemimpin upacara itu. Tetua yang berwajah tegas itu berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Zhen. Namun, warna ungu emas ini sedikit pucat. Tetapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri untuk muncul. Berdasarkan tingkatan garis keturunan, Gu Zhen belum mencapai level tato klan ungu emas. Namun, reputasinya di pasukan teredam hitam sangat hebat. Ia dapat mengejar 4 jenderal besar. Oleh karena itu, Dewan Tetua telah membuat pengecualian. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiaoyan saat ia mengamati Gu Zhen di alun-alun. Suara ini adalah Sun Er yang menjelaskan banyak hal kepadanya. Xiaoyan mengangguk. Dia telah bertemu dan berbicara dengan Gu Zhen sebelumnya dan tentu saja menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika dia mampu memperoleh posisi tinggi di klanku di masa depan, prestasinya pasti akan hebat. Klanku ini benar-benar memiliki banyak ahli. Memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Klan ini sudah tua tetapi tidak pernah merosot, gumam Xiaoyan dalam hati. Meskipun Gu Zhen telah melampaui ekspektasi dan memperoleh tato klan ungu emas, wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat. Dia hanya membungkuk dengan hormat kepada tiga tetua. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri. Tatapannya tertuju ke tempat Xiaoyan berada ketika dia duduk. Setelah itu,
dia mengangguk. Xiaoyan pun membalas senyumnya atas tindakannya yang lebih bersahabat ini. Ia baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba ia merasakan bahwa suhu udara tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekelilingnya. Akhirnya pandangannya terhenti di punggung sedingin es di depannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klanku telah berdiri diam di depan semua yang hadir. Namun, dia hanya melangkah 1 langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju alun-alun. "Apakah sekarang gilirannya?" ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit saat merasakan lingkungan sekitarnya yang sunyi dan dingin. Dia sangat penasaran dengan lawannya yang kuat ini. Sudah sampai level seperti apakah dia? Ekspresi Guyao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia perlahan memasuki alun-alun. Setelah itu, ia membungkuk kepada 3 tetua. Namun, ia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti yang dilakukan Ling Kuan, Gu Zhen, dan yang lainnya sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya tegak, tampak seperti tombak panjang yang tajam dengan udara dingin yang mengalir darinya. Ketiga tetua itu tidak menunjukkan rasa tidak senang di wajah mereka atas tindakan Guyao. Meskipun pengalaman Guyao tidak sehebat mereka, reputasinya di dalam klanku sangat hebat. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar saja jika dia tidak berlutut di hadapan mereka. Mereka saling bertukar pandang dan melambaikan lengan baju mereka. Cakram bintang berukuran 10 kaki terbang perlahan di depan Guyao. Sedikit cahaya merembes keluar darinya. "Sekarang giliranmu, Guyao," ucap salah satu tetua. Guyao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh cakram bintang itu. Ada keheningan sesaat setelah tangan Guyao menyentuh cakram bintang. Sesaat kemudian, cakram bintang itu tiba-tiba bergetar. Cahaya terang yang kuat melesat keluar darinya. Banyak bintang terus muncul dari cakram bintang itu. 1, 2, 3, 8 bintang. Stadion langsung riuh ketika semua orang melihat 8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa tetua menganggukkan kepala dengan takjub. Jelas bahwa ujian ini telah memuaskan mereka. Dia benar-benar memiliki garis keturunan tingkat ke-8. Dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Ketika nona muda mengikuti ujian waktu itu, sepertinya dia juga bintang ke-8 bukan? Tidak disangka Jenderal Guyao benar-benar bisa menyusul nona muda. Namun ujian itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan nona muda saat ini? Ucap para anggota klanku. Para anggota klanku di stadion sedang mengobrol satu sama lain saat ini. Obrolan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai kekuatan garis keturunan tingkat 8. Ucap Sunar menatap sosok di alun-alun itu dan mendesah pelan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, namun hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Guyao, Ling Kuan dan Lin Xiu serta para jenius muda dari klanku tidak ada apa-apanya. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan sekedar nama kosong. Ketika tetua yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian baru mereka pulih. Wajah tegas mereka juga memperlihatkan senyum yang langka. Guyao, salah satu dari 4 jenderal besar tentara teredam hitam. Dusun bintang 8, garis keturunan tingkat 8. Berikan tato klan ungu emas, ucap para tetua. Teriakan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan tetua itu meledak dalam cahaya yang sangat terang dan intens. Energi yang kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu, tangannya menari-nari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Guyao. Menggambar tato klan ungu emas ini tampaknya menguras doki seseorang. Oleh karena itu, sedikit keringat muncul di dahi tetua ini setelah garis terakhir digambar. Dia menghembuskan nafas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan penanya. Cahaya terang di ujung pena akhirnya mulai melamah perlahan. Setelah tangan tetua klanku pergi,
tato klan ungu emas yang tampak hidup muncul di dahi Kuyao. Warna tato klan ungu emas ini jelas jauh lebih gelap daripada tato klan ungu emas pada Gusen sebelumnya. Tato klan ini adalah sesuatu yang Kuyao andalkan dengan kekuatannya untuk mendapatkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gusen yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas. Tetua itu tersenyum ketika tato klan terbentuk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tato klan telah terbentuk. Kuyao, silahkan pergi. Selanjutnya, ucap salah satu tetua. Tunggu, ucap Kuyao. Kata-kata tetua ini belum muncul ketika Kuyao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. Ketika tetua terkejut dengan mendengar teriakannya, mereka langsung mengerutkan kening dan kemudian bertanya, "Ada apa? Apakah aku memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara kedewasaan?" Ucap Kuyao berbicara dengan suara gelap yang samar di depan mata banyak orang. Shoyen yang sedang duduk langsung mengepalkan tangannya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Apapun yang terjadi, pada akhirnya akan terjadi. Wajah banyak orang di stadion berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Kuyao, terutama Lingkuan, Lin Xiu, dan yang lainnya. Mata mereka yang penuh kegembiraan langsung tertuju pada Shoyen. Itu jelas mereka sudah menduga hal ini. Ketika tetua itu ragu sejenak sebelum mengangguk, kemudian mereka berkata, "Menurut aturan, kalian dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara kedewasaan. Namun jika pihak lain bukan anggota klan, persetujuan dari pihak lain diperlukan sebelum kalian dapat bertanding," ucap tetua klanku. Kuyao mengangguk pelan. Setelah itu, dia berbalik. Rambut hitam dan putihnya tampak mencolok. Pada saat ini, tatapan matanya yang dingin menatap seorang pemuda kurus yang tidak jauh darinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kau harus tahu bahwa aku sedang mengincarmu. Jika kau ingin menertawakan klanku, maka kau harus mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihatmu pada akhirnya akan mengandung ejekan dan rasa kasihan. Aku yang sekarang mampu memberimu kesempatan ini. Kau boleh menantangku. Tentu saja, apakah kau punya cukup keberanian adalah masalahmu. Namun, aku harap kau akan meninggalkan alamku dengan kesadaranmu sendiri jika kau menolakku," ucap Kuyao. Aturan upacara kedewasaan mengizinkan Kuyao untuk menantang siapapun. Namun, cara dia mengatakannya seperti dia mencoba membuat Shoyen menantangnya. Tantangan biasanya dilontarkan oleh seseorang yang berada di bawah kepada seseorang yang berada di atasnya. Jelas, Kuyao berpikir bahwa orang yang seharusnya melontarkan tantangan itu bukanlah dirinya, melainkan Shoyen. Ucapan Kuyao baru saja terdengar ketika tatapan semua orang yang hadir dengan cepat beralih. Tatapan mereka semua berhenti pada sosok kurus itu. Mata sejumlah orang menunjukkan ekspresi senang. Apakah dia murid dari orang terlantar dari klan Youko? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai. Namun, Kuyao telah bertindak sangat cepat. Awalnya, aku berpikir untuk bertarung dengan bocah ini untuk memberitahu dia bahwa yang disebut juara pengumpulan pil hanyalah permainan untuk anak-anak. Itu tidak sepadan dengan sedikit pun kehormatan, ucap beberapa sosok yang bersandar malas di tempat yang tinggi di stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan kuali obat tergambar di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan sambil tertawa. Tenang saja, selama dia mampu bertahan dari serangan Kuyao, kau masih punya kesempatan. Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis dari luar ini? Ucap seorang wanita iblis berpakaian minim dengan tubuh seksi melengkungkan mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota dari apa yang disebut klan Yao. Ini tampaknya cukup sulit, hanya sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Kuyao, ucap pria dari klan Yao. Orang ini berani merebut targetku. Semoga saja bocah itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Kalau tidak, ini akan sangat membosankan. Sosok di salah satu sudut yang terbungkus jubah hitam mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah muda yang sangat pucat. Secara mengejutkan, dia adalah anggota klan Hun yang pernah berhubungan dengan Shoyen saat itu, yaitu Hunya.
Seperti yang diduga, benar-benar ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin menyerang, ucap Wo Xuan menatap sosok yang berada agak jauh dari dalam area khusus. Dia mendesah pelan saat berbicara. Lagi pula, orang yang menyerang adalah Guyao. Sepertinya Xiaoyan akan menghadapi nasib buruk, ucap wanita muda berpakaian merah dengan cadar di wajahnya berbicara dengan lembut. Orang ini tidak tahu bagaimana cara datang ke klanku setelah dia sedikit lebih kuat. Seorang Dousun bintang 5 mungkin seorang jenius yang sulit ditemukan di dataran tengah. Tetapi seorang jenius setingkat ini adalah hal yang biasa di klanku, ucap pria dengan penampilan lembut itu mengangguk dan kembali berkata, semoga dia bisa mempertahankan hidupnya. Sun Er mengebalkan tangannya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berdiri. Alisnya berkerut saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Guyao, dia tamu. Permintaanmu ini terlalu berlebihan, ucap Sun Er. Peraturannya seperti ini. Justru karena dia adalah tamu, aku memberinya kualifikasi untuk menantangku. Dia tentu bisa menolak kualifikasi ini, ucap Guyao. Mata Guyao menatap Xiaoyan saat dia berkata perlahan. Selama dia mengatakan tidak, tantangan ini bisa dilewati, ucap Guyao. Wajah Sun Er sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiaoyan menolak tantangannya, dia akan langsung disingkirkan oleh klanku yang menghargai kekuatan. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan bagi klanku. Nona muda, tidak ada yang salah dengan cara Guyao bertindak. Semuanya ditentukan oleh apakah orang yang terlibat bersedia, ucap tetua berambut putih kusen berbicara dengan samar saat ini. Sun Er mengebalkan tangannya. Ia menegur dirinya sendiri dalam hati. Jika ia tahu bahwa Xiaoyan akan mengalami begitu banyak rintangan ketika ia datang ke klanku, ia tidak akan menyetujui permintaan Xiaoyan untuk datang ke klanku. Senyum di wajah Mang Tianzi menghilang karena suasana yang aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat pemuda itu yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan dalam hal seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini yang dipuji Sukian sebagai siswa paling berprestasi akan mampu menghadapi situasi di mana dia tidak dapat maju atau mundur. Xiaoyan, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Tidak seorang pun dapat menggantikanmu hari ini. Berikan aku jawaban. Katakan padaku apakah kau akan bertarung atau mundur, ucap Guyao sembari menatap Xiaoyan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Xiaoyan yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya perlahan membukanya. Setelah itu dia perlahan berdiri. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, karena Jenderal Guyao bersikap agresif seperti ini, maka Xiaoyan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini, ucap Xiaoyan. Sejak Xiaoyan memasuki alamku, dia tahu bahwa pertarungan ini tidak dapat dihindari. Karena tidak dapat dihindari, yang dapat dia lakukan hanyalah bertarung. Maju dan bertarung, atau mundur dan mencari penghinaan. Xiaoyan saat ini bisa bertarung, tetapi tidak bisa dipermalukan. Bahkan jika lawannya adalah si jenius terhebat dari klanku sekalipun.